Farid Okbah ini adalah otak aksi terorisme yang sudah senior. Dikatakan sejak tahun 1992 sudah mentraining oknum ustadz-ustadz kadrun lainnya untuk melakukan propaganda dan bagaimana jemaah Islamiyah akan beroperasi. Mereka akan membangun narasi-narasi bahwa negara Indonesia sudah gagal, tidak aman, saatnya digantikan dengan khilafah, saatnya TNI melakukan kudeta kekuasaan, dan lain-lain. Banyak kadrun protes dengan penangkapan teroris kadrun. Saya sengaja menyebutkan dengan teroris kadrun karena ideologi yang mereka anut adalah impor dari gurun. Ideologi tersebut dibawa masuk oleh agen-agennya ke sini untuk membuat Indonesia kacau balau. Protes yang paling banyak kita temui adalah dihubungkan dengan KKB Papua. Para kadrun merasa pemerintah tidak adil terhadap teroris kadrun. Kenapa cuma teroris kadrun yang diusik oleh Densus 88? Sedangkan sama KKB, menurut mereka Densus 88 takut. Narasi yang dibangun adalah kenapa cuma umat Islam yang terus diusik. Begitu kata Felix Xiao. Sebenarnya saya malas untuk membahas ini. Logika goblok yang hanya pantas untuk ditertawakan. Tapi mengingat rakyat kita mudah dibohongi dengan dalil. Ya jawab sendirilah. Maka baiklah kita ikuti logika kadrun dan bongkar kebodohan mereka helai demi helai. Seperti mengguliti bawang bombay. Pertama, KKB sudah diurus oleh TNI. Sedangkan teroris kadrun diurus oleh Densus 88. Kalau bagi kadrun ini tidak adil, bagaimana kalau teroris kadrun diurus oleh TNI juga? Kedua, narasi yang dibangun kadrun adalah kenapa mengurusi teroris kadrun sedangkan KKB tidak pernah selesai-selesai. Lah memangnya teroris kadrun sekarang sudah selesai? Ya sama teroris kadrun juga belum selesai. Jadi kenapa ngamuk ketika pemerintah berusaha menyelesaikan teroris kadrun? Pertanyaannya, kenapa belum selesai? Ya karena memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Selain di lapangan, baik teroris kadrun maupun KKB juga punya divisi propaganda di medsos. Ada bagian cuci otak atau pengajar, terus ada ideologi mereka, ada juga bagian pemberi logistik dan pemasok senjata. Masalahnya, banyak bagian-bagian tersebut yang ada di luar negeri, seperti Veronica Koman, Benny Wenda, yang tentunya terkendala batas yurisdiksi suatu negara. Jangankan sekelas Benny Wenda, sekelas Fauzan dan Muhammad Amin yang dilaporkan menista agama Islam saja tidak mudah ditangkap. Padahal kalau di dalam negeri ya dalam hitungan jam pasti sudah ditangkap. Jadi pemerintah lebih fokus untuk mengurusi jaringan-jaringan mereka yang beroperasi di Indonesia. Sedangkan untuk yang di luar negeri, maka pendekatannya harus menggunakan diplomasi dengan negara lain agar tidak terus mengganggu Indonesia dengan isu terorisme dan separatisme. KKB itu dalangnya adalah di Inggris dan Australia. Kedua negara tersebut punya kepentingan dengan sumber daya alam di Indonesia. Australia adalah negara yang terkenal dengan bisnis emasnya. Dan di Papua itu banyak tambang emas. Sedangkan Inggris adalah negara yang melakukan backup terhadap Australia karena merupakan negara persemakmuran Inggris. Sedangkan teroris kadrun dalangnya adalah Saudi, yang backingnya adalah Amerika. Farid Okbah yang ditangkap oleh Densus 88 adalah petinggi jemaah Islamiyah. Jabatannya luar biasa, Dewan Suro.
Berikut saya coba tampilkan penuturan kepolisian terkait dengan peran dari seorang Farid Oqbah. Coba kita perhatikan bagian menyebarkan visi dan misi Jemaah Islamiyah dengan pendalaman kitab Wahabi, fikih jihad. Kalau sudah berbicara Wahabi, maka hubungannya jelas dengan Arab Saudi. Nah, Farid Oqbah ini adalah otak aksi terorisme yang sudah senior. Dikatakan sejak tahun 1992 sudah mentraining oknum ustadz-ustadz kadrun lainnya untuk melakukan propaganda dan bagaimana Jemaah Islamiyah akan beroperasi. Sampai di sini, jangan dikira teroris itu cuma bagian bom bunuh diri saja. Itu mah cuma pion, biar suatu negara tidak stabil. Selanjutnya, agen-agen bagian propaganda dan ustadz-ustadz radikal yang akan turun tangan. Mereka akan membangun narasi-narasi bahwa negara Indonesia sudah gagal, tidak aman, saatnya digantikan dengan khilafah, saatnya TNI melakukan kudeta kekuasaan, dan lain-lain. Saat aksi mereka digagalkan terlebih dahulu dan petinggi mereka ada yang kena tangkap, maka narasinya akan berubah menjadi narasi dizalimi, Islamophobia, dan playing victim lainnya. Ya, salah satunya adalah narasi dengan membandingkan dengan KKB. Kalau itu mau mereka, ya sudah begini saja. KKB kan banyak yang mati tuh ditembak oleh TNI. Bagaimana kalau Ustadz Farid Oqbah dan 2 petinggi MUI juga ditembak mati saja seperti KKB, biar adil. Termasuk pendukung-pendukungnya seperti Mardani, Feliciao, Anwar Abbas, dan lain-lain. Kan kadrun maunya pemerintah membereskan KKB. Nah, ini ada pendukung teroris kadrun. Mumpung nongol, bagaimana kalau kita beresin juga biar adil?